semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa luar biasa. Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, walaupun belajarnya masih di rumah. Dalam video kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Arum. Kita akan belajar mengenai perubahan cuaca. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk kita like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo, hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Arum akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui dampak perubahan cuaca, dan yang kedua mampu mengetahui simbol cuaca. Oke teman-teman, pada video sebelumnya Miss Arum sudah membahas tentang pengertian cuaca dan macam-macam cuaca. Jadi jangan lupa tonton video sebelumnya ya, supaya mendapatkan materi yang lebih lengkap. Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, keadaan cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu 1 hari. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah teman-teman, pernah tidak ya kalian melihat suatu daerah keadaan cuaca di pagi harinya cerah, lalu tiba-tiba di siang hari berubah menjadi berawan, dan menjelang sore hari hujan pun turun dengan sangat lebat. Tentunya kita pernah mengalami keadaan tersebut, bukan? Keadaan tersebut dinamakan perubahan cuaca. Perubahan cuaca adalah perubahan keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Tahukah kamu faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi perubahan cuaca? Ya, tepat sekali. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, suhu udara, kecepatan, dan arah angin. Nah, untuk mempelajari tentang keadaan cuaca ataupun perubahan cuaca, itu ada ilmunya ya teman-teman. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca atau perubahan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang bertugas secara terus-menerus untuk mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat BMKG, berpusat di Jakarta. Lalu Sobat BMKG, bagaimana prediksi cuaca di Indonesia untuk sepekan ke depan? Berikut informasinya. Dalam seminggu ke depan, sebagian wilayah di Indonesia masih akan diprediksi turun hujan dengan intensitas sampai dengan lebat. Untuk memperkirakan cuaca, para petugas BMKG menggunakan alat-alat khusus, antara lain barometer, termometer, hygrometer, dan anemometer. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, kita mulai dari alat yang pertama ya, yaitu barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Yang kedua, termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu udara. Termometer ini berbentuk tabung kaca kecil yang berisi air raksa. Dan yang ketiga adalah hygrometer. Hygrometer adalah alat untuk mengukur kelembaban udara. Dan yang keempat adalah anemometer. Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Itu dia teman-teman, alat-alat yang digunakan secara khusus untuk memperkirakan cuaca. Nah teman-teman, ternyata cuaca itu sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari ya. Ketika cuaca cerah, terik matahari yang bersinar membuat udara menjadi panas. Pada saat cuaca cerah, semua kegiatan dapat kita lakukan, terutama di luar ruangan. Misalnya berpergian, berolahraga, menjemur pakaian, dan bermain di halaman. Dan pada saat cuaca cerah ini, banyak pekerjaan yang memanfaatkan panas dan cahaya matahari. Di antaranya
pengrajin batu bata, pengrajin genteng, pembuat kerupuk, pembuat ikan asin, dan petani garam. Mereka sangat bergantung pada cuaca yang cerah untuk menjalankan pekerjaan mereka. Kemudian, pada saat cuaca berawan, sinar matahari akan terhalang oleh kumpulan awan. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca berawan. Contohnya bermain layang-layang, bermain bola, dan bersepeda. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan dan langit berubah menjadi gelap atau berwarna kelabu. Ketika hujan mulai turun, udara akan terasa dingin. Dan ketika musim hujan tiba, bidang pertanian sangat diuntungkan. Mengapa? Karena para petani mulai turun ke sawah dan ladang untuk mengolah lahan mereka. Teman-teman, apakah kalian pernah mengamati kegiatan apa saja ya yang mengalami hambatan saat musim hujan tiba? Saat terjadi hujan badai atau hujan lebat, beberapa jalur transportasi mengalami hambatan. Di antaranya pelayaran dan penerbangan. Apabila kondisi cuaca buruk, tentu akan membahayakan bagi penumpang maupun pengemudi transportasi itu sendiri. Maka dari itu, perakiraan cuaca akan sangat bermanfaat. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit, antara lain flu, mimisan, diare, sesak nafas, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas cuaca dan perubahannya. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang. Udara juga terasa lebih panas. Kemudian saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk. Matahari pun bersembunyi di balik awan. Saat cuaca mendung, langit berubah menjadi gelap atau berwarna kelabu, yang merupakan petanda akan turun hujan. Dan sebelum hujan, biasanya udara terasa panas. Kemudian, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Berikut ini adalah simbol-simbol cuaca. Diingat-ingat ya, ada simbol cuaca cerah, berawan, mendung, hujan, dan badai. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Penyebab dari cuaca mudah berubah-ubah adalah tinggi rendahnya suhu bumi. Selain faktor suhu, hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Itulah mengapa iklim dan cuaca bisa sangat berbeda di setiap negara, bahkan di setiap daerah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan cuaca itu ternyata dapat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari ya. Kemudian, perubahan cuaca secara tiba-tiba disebut cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim membuat badan mudah terserang penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, kalian harus rajin berolahraga. Dan yang ketiga, hindari kontak matahari secara langsung. Selain itu, cuaca juga mempengaruhi benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, saat cuaca hujan, kita membutuhkan jas hujan dan payung. Selain itu, kita juga membutuhkan jaket karena udaranya terasa dingin. Kemudian, saat cuaca panas atau cuaca cerah, biasanya kita membutuhkan topi, kacamata hitam, dan minuman dingin. Oke teman-teman, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Arum kali ini. Semoga apa yang Miss Arum sampaikan dapat bermanfaat. Nah teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, laksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, melaksanakan sholat 5 waktu, dan mengaji. Dan tetap semangat dan tetap belajar ya, walaupun belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.